Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Naim dengan NIM akhir 243 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari UAS yang saya kerjakan, membuat RESTful API. Di sini saya pertama menyambungkan Python dengan database. Ini saya menggunakan FreeSQL database untuk menggabungkan atau biar bisa digabungkan antara bahasa Python dengan database. Sini saya menggunakan FreeSQL database. Ini nama host, database nama, username, dan password dan sebagainya. Di sini menggunakan import PyMySQL untuk untuk koneksinya dalam codingan. Ini con sama dengan membuat variabel con PyMySQL.connect agar bisa dia tersambung ke dalam database yang sudah dibuat dari FreeSQL database ini. Kalau sudah, selanjutnya ini kursor, membuat variabel kursor sama dengan con.cursor. Untuk eksekusinya menggunakan kursor. Kayak semacam membuat ini variabel baru untuk eksekusi dari query-query ini. Lalu ini SQL query-nya membuat tabel data warga mudik dengan ID tipe data in, auto increment, primary key. Kemudian selanjutnya blok tipe data varchar 10 not null. Selanjutnya nama kepala keluarga dengan tipe data varchar 30 not null. Selanjutnya jumlah orang di rumah tipe data in integer 10 not null. Yang terakhir lampu teras tipe data varchar 10 not null. Kalau sudah menentukan SQL query-nya, lalu kemudian tadi dengan sudah membuat variabel baru cursor.execute untuk menjalankan perintah SQL ini. Ini masukkan, lalu close. Kalau sudah, nanti akan terbuat database-nya ke dalam local host kita. Ini kita cek di phpMyAdmin. Ini dia nama database tadi sesuai dari FreeSQL database untuk menghubungnya. Sama kan namanya. Nah, sini sudah terbuat tabelnya ke dalam phpMyAdmin atau localhost kita jika menjalankan tab ini. Selanjutnya ke codingan ini membuat from flux, import flux, request JSONify. Flux untuk kebutuhan API kita atau aplikasi web. Request ini nanti ketika user memasukkan data. JSONify ini untuk pertukaran data antara database dengan Python kita. Ini pemanggilan fungsi flux agar terbuat aplikasi webnya. Selanjutnya menghubungkan codingan ini dengan database kita, DB connection. Ini sama seperti sebelumnya, mirip. Ini kalau copy paste saja. PyMySQL ini untuk menghubungkan tadi sama con sama non. Jika ini jika pakai semacam if gitu, kalau connya tidak non, maka dia akan masuk ke dalam database. Jika non, maka dia akan gagal, error. Ini jika database-nya tidak ada.
Selanjutnya kita add app.route jika linknya cuman slash doang atau link seperti ini ketika di run. Dan jika linknya hanya seperti ini ketika kita run di http di Postman hanya seperti ini, maka dia nanti akan hanya menampilkan return Johnnyfy Muhammad Rehan Naim, ini nama saya dan link saya dan kelas saya. Lalu pengucapan selamat menggunakan API yang sudah saya buat. Lalu approach selanjutnya, jika ini dia slash data warga, nanti ada kemungkinan metode ada 4 jika ada metode get, post, put, dan delete. Ini dev warga, kita koneksikan ini approach ini dengan database tadi, lalu membuat variable warga kursor sama dengan konkursor. Selanjutnya if request method, ini jika user meminta menggunakan metode get, maka sini dia akan kursor execute, maka akan menjalankan perintah query select bintang from data warga mudik. Kemudian nanti warga mudik sama dengan membuat dictionary baru yang berisi ID, blok, nama kepala keluarga, jumlah orang di rumah, dan lampu teras. Itu semua yang ada dalam database itu akan tampil semuanya masuk ke dict ini, lalu akan ditampilkan. Lalu kemudian for row in cursor vertical ini akan melakukan perulangan dari hasil execute select bintang from data warga mudik, nanti semuanya akan dimasukkan semuanya ke dalam dictionary dari warga mudik. Selanjutnya, jika warga mudik tidak kosong, maka dia akan return Johnnyfy warga mudik. Selanjutnya, if jika user memasukkan request metodenya itu post, maka nanti tidak memerlukan memasukkan ID karena di sini ID-nya sudah auto increment. Jadi tinggal memasukkan blok, nama kepala keluarga, jumlah orang di rumah, dan lampu teras. Ini semua dimasukkan oleh user request form. Semuanya request form. Jika ini sudah, selanjutnya query insert into data warga mudik, memasukkan semua ini sesuai query-nya. Ini blok, nama kepala keluarga, jumlah orang di rumah, lampu teras. Value-nya string semua. Lalu cursor execute. Di sini dia akan mengexecute hasil dari query ini. Query insert dimasukkan, lalu add block ini dimasukkan, add nama kepala keluarga, add jumlah orang di rumah, add lampu teras, semua dimasukkan di sini. Concommit untuk memasukkan ke database agar hasil perubahan ini berubah juga di database-nya. Jika ini berhasil, maka dia akan return Johnnyfy status berhasil, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, elif request method. Jika user request methodnya itu put, maka cursor execute, maka ini dia akan menjalankan perintah SQL select bintang from data warga mudik where ID %bintang. Ini request form, jika user memasukkan ID harus kalau jika ingin input dia harus memasukkan ID-nya terlebih dahulu, maka nanti akan tampil datanya. Lalu warga mudik sama dengan kursor vetcon. Nanti ini hasil dari ini akan di kursor vetcon, lalu dijadikan warga mudik, dimasukkan ke dalam variabel warga mudik. Jika hasil dari pencarian ID ini ada tidak kosong, jika kosong maka akan return Johnnyfy status gagal, data yang diinginkan tidak tersedia. Tapi jika ada, maka dia ID sama dengan warga mudik ID,
Lalu sisanya akan diupdate, up block, request from block, up nama keluarga, sejumlah orang di rumah, semuanya akan di-up kecuali ID, karena ID digunakan untuk mencari saja. Jika ini sudah diatur request kecuali ID, maka query update-nya ini update data warga mudik set block %s, nama kepala keluarga %s, jumlah orang di rumah %s, lampu teras %s, dan posisinya di ID %s, string, values-nya string semuanya. Lalu ini cursor execute, maka dia akan jalankan perintah SQL, ini SQL-nya, query-nya. Di sini memasukkan ini variable query update, lalu koma tutup kurung, ini masukkan up block, up nama keluarga, ini semuanya dimasukkan kecuali ID. ID dimasukkan di terakhir, karena ini dia where ID posisinya, untuk menentukan posisinya. Commit, sama seperti sebelumnya, agar database-nya ikut berubah juga. Lalu jika berhasil, maka return Sunify, dia akan menampilkan status berhasil, data berhasil diperbarui. Oh ya, tadi lupa menjelaskan, get ini berguna untuk menampilkan data, kalau post untuk mengupload atau memasukkan data baru, put untuk mengupdate atau mengubah data, sedangkan delete berguna untuk menghapus data. Selanjutnya kita masuk ke elif delete. Jika user memasukkan metode delete, maka block sama dengan request from block. Nanti user jika ingin menghapus memerlukan request from block, bukan dari ID, agar lebih mudah dilakukan. Lalu cursor.execute, ini dia akan menjalankan query atau SQL delete from data warga mudik where block, ini values-nya string, lalu block ini masukkan ini. Maka nanti commit, database-nya akan kehapus sesuai blok yang kita masukkan. Jika selesai, maka status berhasil, data yang diinginkan berhasil dihapus. Ya, ini if name sesuai tadi yang atas, flags-nya _name__. Jika flags yang tadi di atas diatur sama dengan ketik _main ketik sama dengan @run, maka akan jalankan app-nya, flags-nya dengan host 0000 dan port 243. Ini sudah dijalankan. Oke, selanjutnya kita memasukkan link ini, boleh terserah, bisa pakai yang ini, bisa yang pakai yang bawah, tapi saya menggunakan yang ini. Lalu dimasukkan ke sini, send. Maka dia nanti, ini kita menggunakan format get sesuai dari yang atas tadi, route jika hanya slash seperti ini kan tidak ditambahin apa-apa, jika ditambah slash seperti ini atau seperti tadi biasa seperti ini sama saja, maka nanti dia akan menampilkan ini data saya, nama saya, NIM saya, kelas saya, lalu ucapan selamat menggunakan API yang sudah saya buat. Ini hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke bagian post. Kita get dulu. Pada bagian get, kita ini berguna untuk menampilkan data yang ada di database. Jika tidak ada data di database, maka dia hanya akan menampilkan
kurung yang kotak itu. Ini kita cari. Nah, ini datanya kosong, jadi hanya menampilkan seperti ini. Jadi perlu kita memasukkan data terlebih dahulu. Pada bagian post tadi kan kita tidak perlu memasukkan ID, tinggal memasukkan sisanya, blok, nama kepala keluarga, jumlah orang di rumah, lampu teras. Karena dia tadi ID-nya sudah auto increment, jadi tidak perlu dimasukkan. Ini misalnya seperti F6 nomor 12, Rado, nama kepala keluarganya Rado misalnya, jumlah orang sudah di rumah 1, lampu teras on, send. Ya, status berhasil, data berhasil ditambahkan. Oke, berarti post ini berhasil dan data sudah berhasil ditambahkan ke dalam database. Untuk mengecek kita menggunakan get, kita cari. Ya, ini dia akan muncul datanya sesuai ini yang tadi kita masukkan semuanya. Di sini kenapa ID-nya dimulai dari 3? Karena sebelumnya saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu. Jadi ini dia memulai sehabis dari data yang sebelumnya sudah saya hapus terlebih dahulu untuk melakukan praktek ini. Jadi dia dimulai dari 3. Sebelumnya yang saya lakukan itu saya memasukkan 2 data. Jadi ini yang ketiganya, karena yang sebelumnya sudah saya hapus, jadi ini dia mulai ID-nya dari 3. Oke, selanjutnya kita melakukan, ini tadi post berhasil dan get berhasil. Selanjutnya kita ke bagian put. Pada bagian put kan kita harus menentukan ID-nya. Kalau tadi ID-nya di sini 3, untuk mencari datanya kita memerlukan ID-nya. Jadi masukkan sama sesuai yang ada di dalam database. Lalu sisanya bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Misalnya ID-nya 3, tetapi bloknya kita ubah menjadi 14. Dan nama kepala keluarganya misalnya ini Bowo. Dan orang di rumahnya misalnya jadi 6. Ini off. Lampu terasnya off. Oke, kita send. Ini status berhasil, data berhasil diperbarui. Kemudian kita cek lagi, ini kan tadi F6 nomor 12, ID-nya 3, jumlah orang di rumah 1, lampu teras on, Rado, nama kepala keluarganya Rado. Kita lihat yang diperbarui, bloknya menjadi F6 nomor 14, ID-nya masih 3, masih sama. Lalu jumlah orang di rumah 6, yang tadinya 1 atau 2 tadi kalau nggak salah, menjadi 6, lampu terasnya menjadi off, yang awalnya on, nama kepala keluarganya yang tadinya Rado menjadi Bowo. Oke, berarti di sini request method put berhasil. Selanjutnya delete. Oke, delete. Tadi kan delete kita hanya perlu mencari bloknya saja. Jadi kita lihat di sini bloknya F6. Oh, kita tambahkan data baru saja terlebih dahulu. Karena ini F12. Oh, enggak. Ini kan tadi tambahkan soalnya 18. Banyak. F6 nomor 18. Itu music orang di rumah 1, lampu teras on. Oke, kita post, berhasil, kita get. Oke, sini datanya sudah tertambah dan ID-nya nambah 1 dari ID sebelumnya karena auto increment. Lalu misalnya kita ingin melakukan, kan tadi post, get, dan put sudah kita lakukan, selanjutnya yaitu delete, menghapus. Oke, saya akan memilih yang ini saja, yang F6 nomor 14. F6 nomor 14. Kita di sini sesuai codingan hanya perlu memasukkan blok saja untuk carinya, kemudian dihapus. Kita send. Status berhasil.
data yang diinginkan berhasil dihapus. Oke, kita lakukan get lagi. Ya, di sini tinggal satu data. Data yang tadi Bowo F6 nomor 14 dengan ID 3 tadi sudah dihapus. Jadi bisa terlihat kalau ini semuanya bisa digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Lalu ini kan tadi pada halaman awal yang approach ini kan jika dia slash atau tanpa slash maka dia outputnya akan ini. Sedangkan jika ini slash data min warga dia akan menampilkan tadi perintah-perintah ini. Post, get, put, delete. Ini sesuai yang sudah saya atur ini. Karena data min warga metodenya itu get, post, put, delete. Jadi bisa digunakan dengan 4 metode itu. Ya. Oh, ini dia hasil dokumentasi yang saya buat dari tugas ini. Ini bisa dilihat, linknya sudah saya masukkan ke dalam file txt dengan video YouTube-nya. Ini semuanya sudah ada. Ya, kurang lebihnya itu saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.